Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu kali lipat. Amin. Dan jika ada yang ingin bergabung dengan Suara Misteri Channel, silahkan hubungin gue di bawah ini dan kita bisa podcast horor. Pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue menghadirkan salah satu sahabat gue yang mempunyai cerita menurut gue cukup menyeramkan, yang dimana dia pernah bekerja di salah satu PT dan ternyata PT itu pernah kebakaran dan menjadi sarang makhluk astral. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin pengalaman horor apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Ables. Siap, Bang Bogel. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih nih malam-malam udah bertamu nih. Amin ya, sama-sama. Gudang usaha nih. Udah usaha apa nih? Usaha ayam. Usaha ayam nih. Ini. Nah, ini contohnya nih ayamnya. Ini namanya apa nih? Filet. Ada juga yang digoreng ya. Goreng ayam ya. Nah, kalau yang dalam ini apa nih? Kulit. Itu kulit. Ini saus-sausnya. Iya, saus itu. Barbecue tuh. Ini barbecue. Itu barbecue. Sama itu olahan sendiri juga, barbecue sendiri. Semuanya sendiri. Sendiri. Itu matah juga. Matah namanya. Matah, sambal matah dan sambal geprek. Sambal geprek. Nah, makanya jika para larang lining atau netizen yang ingin memesan atau mengorder, nama ininya apa dulu? Asyam ya. Asyam. Ya, nanti kita kirimin nomor teleponnya ya. Siap. Itu biasanya buat apa aja tuh? Acara apa aja? Kalau sekarang kan makanan ayam itu udah jadi bahan pokok ya, Bang Bogel ya. Jadi kayak apalagi di sekolah-sekolah sekarang kan udah diwajibkan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita untuk para pelajar SD, TK itu kalau ada kegiatan pasti pesannya ke kita, ordernya ke kita. Oh ya, juga gitu. Kalau misalnya ada acara selamatan, ulang tahun atau yang lain-lainnya juga bisa kita. Namanya Asyam. Nah, Asrul Sani Ayam. Asrul Sani. Oh, kepanjangannya Asrul Sani Ayam. Dan lokasinya di mana tuh? Untuk pusatnya kita ada di Jalan Amil Wahab. Kalau untuk kios, alhamdulillah Jakarta Timur ada 13 kios. Outletnya udah. Outletnya. Nah, mungkin para lanang ini yang ingin merasakan hidangan ini atau makan asyam ini, silakan nanti ada nomor teleponnya, nanti kita cantumin di bawah ini. Ya udah, Plus, kira-kira pengalaman horor apa nih yang pernah lo alamin gitu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh Aples, kawannya Bang Bogel nih, cuma kita beda sekolah ya, Bang Bogel ya, beda sekolah, beda generasi lah. Aneh waktu itu pernah kerja, Bang. Aneh pernah kerja di perusahaan Jepang lah, itu di daerah Sunter. Nah, kebetulan perusahaan itu perusahaan rakit mobil pertama lah di Indonesia. Jadi itu dahulunya dia aktifnya itu di Pelabuhan Tanjung Priuk. Ketika tahun 90-91 dia baru pindah ke Jalan Gaya Motor tuh namanya. Sunter itu. Di Sunter Agung itu ya. Jadi aneh lulus sekolah itu 2003, Bang. Jadi 2003 alhamdulillah langsung masuk kerja di situ. Karena kita jurusan mesin ya. Jadi kita dapat dapat divisi atau departemen itu maintenance. Nah, maintenance itu dibagi lagi nih, Bang. Ada maintenance welding, maintenance assembling, maintenance utility, dan kepalanya maintenance nih namanya workshop. Jadi aneh di workshop di suatu perusahaan Jepang. Gitu. Jadi untuk terkait masalah sesuai dengan tema kita nih ya, masalah angker itu
dahulu kalanya sewaktu Ane baru masuk memang di area jalan gaya motor itu belum ada PT Bang. Jadi itu perusahaan pertama, PT pertama, bangunan pertama yang dimana didirikan itu di dekat pertengahan kampung. Jadi ada Papanggo, ada istilahnya Danau Sunter gitu. Jadi itu perusahaan pertama, dan dimana tahun-tahun 90-an itu arah-arah ke Sunter kan orang jarang ya, jarang. Terus juga peminatnya banyak lah tempat kerja situ. Nah ini di bagian workshop. Jadi di workshop itu nggak ada shift malam Bang. Nggak ada shift malam. Workshop itu nggak ada shift malam. Jadi Ane dari lulus sekolah masuk di perusahaan itu langsung masuk di workshop dan shift pagi. Jadi kalau divisi-divisi lain kan ada shift malam tuh, assembling ada shift malam, quality ada shift malam. Kita doang nih workshop nggak ada shift malam. Cuma entah kenapa nggak boleh shift malamnya, kita juga awalnya kita nggak tahu. Apalagi di sana yang masih muda jauh lah jenjang umurnya ya Ane. Gitu, Ane masuk di workshop. Hal-hal yang sering kejadian ya udah setahun bekerja di sana baru. Setahun kerja karena ada proyek pemindahan Pesot ya, Pesot 206. Kalau Bang Bogel tahu, Pesot itu brand mobil. Pesot itu tipenya 206. Itu dirakitnya di perusahaan itu. Nah, jadi itu mau dipindahkan line-nya itu ke Singapura. Nah mau nggak mau kan tim maintenance itu memang divisi-divisi lain itu ada yang malam. Nah dari atasan workshop ini harus ada yang malam Bang. Ada yang malam. Nah kebetulan ditunjuklah saya untuk menemani proyek ini, dan langsung 1 bulan shift malam. 1 bulan shift malam. Cuma dari Ane masuk sampai setahun itu nggak pernah ada yang cerita bahwa perusahaan ini dulu bekas kebakaran, terus workshop tempat gudangnya ya makhluk-makhluk halus lah gitu. Belum ada yang cerita dan nggak ada yang menceritakan. Kayaknya udah ditutup-tutupin aja lah gitulah. Cuma kita baru sadarnya setelah ada kejadian aja gitu, baru tahu. Nah waktu itu kita langsung ditunjuk shift malam. Mulai itu malam Senin Bang. Malam Senin di hari pertama saya kena shift malam, kebetulan langsung ditaruh berdua. Itu leader saya ya, mudah-mudahan kalau sekarang masih kerja ya, masih kerja. Ya umur kalau sekarang hampir pensiun lah. Dulu di era 2003. Assalamualaikum Pak Sugeng Widodo, mudah-mudahan bisa nonton channel inilah nanti. Saya kasih tahu lah, karena setelah kejadian baru banyak cerita lah. Mungkin karena saya anak baru, masih bocah lah, jangan sampai tahu lah hal-hal yang istilahnya mistik-mistik supaya betah juga kerjanya gitu. Kalau baru masuk dikasih tahu ini angker itu angker kan jadi nggak betah Bang Bogel gitu. Nah tibanya di masuk malam, namanya kita maintenance workshop kan. Semua panel-panel semua itu kan kita yang menyalakan Bang Bogel. Nah kebetulan kan rumahnya di Cililita di Keramat Jati, kerja di Sunter. Itu perjalanan ya kurang lebih 30 menit lah. Itu flyover mana belum jadi itu, masih bawah lah, masih lewat bawah. Jadi sampai di sana itu kita jam 7:30 malam Bang Bogel. Nah jam kerjanya itu kalau kita ada lembur awal, kalau di perusahaan Jepang itu jam 20.30 lembur awal. Lembur akhirnya itu sampai 07.00. Nah namanya kita udah kerja setahun di perusahaan itu kan sudah kenal ya, kenal security, kenal departemen lain. Masuklah saya di hari pertama Bang, sampai di sana 7:30. 7:30 malam. Nah ditegur lah tuh sama Haryadi. Ada security di situ, ditegur. Dia kecil kan, saya dulu kecil kan.
ngapain gini hari udah datang, kata dia. Masuk malam, kata dia. Oh, kalau masuk malam nyalain panel depan aja gitu, nanti yang belakang nunggu udah rame orang aja. Nah, namanya kita belum tahu ada hal apa kan, ya kita anggap cuek aja lah gitu. Kita datang, kalau maintenance kan dulu banyak kunci ya, Bang Bogel, kunci panel mana aja kita kan megang kan ya. Jadi saya dari mulai masuk gerbang pertama, assembling saya nyalain, terus quality saya nyalain, welding saya nyalain, terus metal finish dan dipping saya nyalain, karena di departemen itu shift malamnya itu ada kegiatan. Jadi sebelum saya diperintahkan shift malam itu sudah di briefing bahwa kalau shift malam ya tugasnya sama aja kayak shift pagi, workshop, nyalain panel-panel divisi-divisi lain. Mungkin karena nggak ada yang bicara workshop itu seperti apa, ya saya biasa aja. Nah, saya masuk udah nyala, kebetulan kan di workshop itu, gerbang workshop itu kan gede ya, jadi di dalam workshop itu ada head office, ada office kecil, tapi ada buat ruangan manajernya juga. Jadi kita divisi tapi punya manajer sendiri, punya supervisor sendiri, punya leader sendiri gitu loh. Cuma adanya shift pagi semua, nggak ada yang shift malam. Saya buka tuh Bang Mugel, saya buka. Udah ketika saya buka, ya kita biasa aja, namanya nggak tahu apa-apa kan. Saya buka, nggak begitu lebar lah untuk satu stang motor itu kan, dulu saya pakai racking kan, satu stang motor itulah istilahnya. Cuma kan karena kita parkir motor di parkiran depan, jadi nggak bisa bawa ke belakang ya, udahlah seukuran segitulah. Saya masuk, saya ingat kan, ya namanya kita bandel tapi sholat lah, bandel tapi sholat. Saya maghrib, alhamdulillah udah sholat nih, saya maghrib udah sholat. Ceritanya saya mau sholat isya nih, sambil nungguin 20.30, setengah 9 gitu loh. Wah udah jam 8 kurang, udah nih saya wudhu. Jadi di dalam workshop itu ada kamar mandi Bang Bogel. Ada kamar mandi, itu memang kamar mandi itu disediakan untuk divisi workshop, karena kan workshop itu kan kadang berlumuran oli, dia ganti tabung PLC apa aja lah, istilahnya kotor lah, pekerjaan yang kotor. Jadi cuci tangan, mandi, biasanya sih senior saya itu kalau pulang kerja selalu mandi lah, di situ selalu mandi. Jadi kamar mandi, WC 2 di dalam tuh. Nah udah saya wudhu, setelah saya wudhu, saya jadi merinding nih. Udah saya wudhu nih Bang, jadi pintu masuk workshop itu, kalau kita nengok kanan itu langsung ada mesin grinding Bang. Mesin grinding tuh ada, sehabis mesin grinding bubut manual. Kalau kita dari gerbang mau masuk ke office, dari mesin bubut manual baru pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi keluar, nah ini ada tabung gas ini buat las CO2, oksigen apa. Nah seberang sininya baru ada CNC. Nah dari CNC baru ada scrap. Jadi mesin-mesin gede itu ada di dalam ruangan itu Bang. Nah saya masuk, setelah saya saya ke office, saya wudhu kan, saya balik lagi, saya sholat di dalam office, karena biasanya kita kalau zuhur, asar, sholatnya di situ, gitu loh, Cuma ngadep sholat itu kan kita ke arah sana, jadi kacanya itu kalau dari luar nggak bisa ngeliat ke dalam nih, Bang. Kalau dari dalam bisa lihat keluar, gitu. Itu kebetulan hampir jam 8 malam lah. Nah saya sholat isya, rakaat 1 saya lancar, rakaat kedua saya lancar. Habis tahiyatul awal saya kan diri nih ya, saya diri. Habis saya diri itu barulah ada kejadian tuh, dari setahun saya kerja baru itu saya. Kejadian apaan tuh? Jadi ya saya waktu itu kan belum tahu itu daerah situ workshop itu angker ya, serem ya.
saya tuh saya dianggap saya kayak imam, di belakang saya ada makmum. Jadi dia nyolek saya gitu loh, istilahnya. Nah, anggapan isyarat. Iya, isyarat lah, anggap saya. Oh, makmum saya nih, gitu loh, makmum saya. Tapi kan kita dari rakaat 1 ke 2 kusuk, rakaat ketiga saya bingung bang. Dari mana dia bisa nyolek, sedangkan pintu masuk office itu ada di hadapan saya, gitu loh, ada di hadapan saya. Oh, ada yang masuk. Iya, kalau dia masuk kan bunyi ngek suara pintu harusnya kan kedengeran ya, ataupun wah mungkin lagi saya sujud dia masuk, atau jadi itu sholat antara kusuk sama nggak kusuk dah. Rakaat ketiga saya bangun, dia colek, udah dibaca, saya sambil mikir ini dia masuknya dari mana, ini Pak Sugeng atau anak welding atau siapa gitu ya. Tapi kalau dia masuk kan suara pintu office itu kan keras Pak, krek gitu loh, harusnya kedengeran lah, karena sajadah saya itu sebelah kanan itu langsung pintu. Udah rakaat keempat udah keringet dingin tuh saya. Udah Al-Fatihah aja udah mungkin udah kebalik-balik kali, walatolin aja udah. Saya tahiyat akhir. Kalau nih manusia, ini harusnya masih ada nih bang. Karena kan dia baru 2 rakaat. Nah, saya udah 4 rakaat nih. Saya udah habis nih, ya kan? Saya salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya langsung tengok bang, saya beraniin saya langsung tengok. Maksudnya kita masih ini yang makmum ame kita ini bener teman kerja ya apa orang lain nih gitu loh. Saya langsung berbalik begini, nggak ada bang. Udah saya udah begini aja nih, udah nyenderan, saya udah lemes. Sampai saya itu ditelepon jam 20.45, hampir jam 9. Karena kan itu shift malam saya pertama ya bang ya, shift malam pertama. Mana nih si Asul nih, shift malam nggak masuk kan. Teleponlah saya, dulu kan belum ada WhatsApp kan, tahun 2003 masih pakai 3310 lah. Tadi telepon, saya angkat tuh. Di mana Cil, kata dia. Pak tolong Pak, ke workshop Pak, kata dia. Lah lu ngapain di workshop, kata dia. Tolong Pak. Pak Sugeng pun nggak berani sendiri. Jadi manggil teman-teman juga gitu loh, Yang saya sayangkan tuh kenapa selama saya setahun di situ nggak pernah ada cerita. Ini begini, harus hati-hati gitu. Lah saya kan namanya kita nggak dikasih tahu ya, main bablas aja lah shift malam. Akhirnya dia masuk ke dalam. Nanyain, habis ngapain? Habis sholat. Kan udah dibilangin, jangan buka pintu workshop, nongkrong aja di maintenance welding atau di maintenance assembling gitu loh. Jadi kita tetap shift malam, tapi kerjanya atau posnya ikut maintenance yang lain gitu loh. Akhirnya ya kita dipindahin, masih pelangga-pelongo tuh bang. Emang kenapa tuh gara-garanya lo? Lihat apaan? Cuma dicolek doang? Cuma dicolek aja, tapi kan nyentuh. Gini, bukan suara dia, bukan. Jadi ditepok gitu. Itu yang lebih berasa kita gitu loh, bahwa gua ada nih di sini gitu loh. Mau lu sholat kayak mau lu ngaji istilahnya, gua ada gitu. Ya udahlah. Kira saya ke maintenance assembling tuh ke depan. Ah barulah Pak Sugeng nanti telepon Babe dah. Babe itu security paling lama di era saya baru masuk itu di perusahaan itu. Dia kalau kata teman-teman mah istilahnya bisa dibilang kuncen lah, bisa dibilang, makanya dipakai sama perusahaan lah, dia bisa tahu lah gitulah, bisa tahu karena malam itu bukan malam piketnya dia, jadi nggak ada di tempat bang, nggak ada di tempat. Tapi aneh dari kejadian dicolek sampai nungguin si Babe itu kurang lebih jam 2:30, 3 pagi tuh nggak kerja. Gimana mau kerja kita? Udah pikiran kosong, kayak orang disirap.
Ditanyain linglang linglung, tanyain linglang linglung, begitu aja tuh. Kita juga bingung ya kan. Belum dibuka tuh permasalahan. Ini workshop bekas apa, belum dikasih tahu. Barulah Babe itu datang setengah tigaan, hanya dipanggil ngobrol, balik lagi tuh. Suruh balik sama dia ke workshop, kata dia. Udah, gini aja. Nanti subuh sholat lagi. Enggak. Jangan takut ya, namanya habis kejadian gitu kan. Udah nggak apa-apa. Nanti saya di depan office, saya di depan mesin gitu. Udah sholat aja. Saya nggak tahu tujuannya itu buat apa saya nggak tahu dah. Akhirnya saya ngambil wudhu lagi. Namanya wudhu kan kalau kata orang kan bersih ya. Makanya saya baru percaya kita ketemu setan, kita ngaji dia bisa ngaji juga ya itu. Ada yang kita ngaji nih, diikutin sama dia ngaji. Ada yang begitu. Saya kira mau di TV aja, emang bener adanya. Saya wudhu lagi, saya sholat subuh, saya baru rakaat pertama, saya bangun, alhamdulillah, saya dicolek lagi. Astagfirullahaladzim. Saya dicolek lagi, tapi saya baru paham, baru tahu kenapa saya harus dicolek lagi gitu, atau bagaimana. Setelah selesai, saya dibawa ke office. Barulah saya diinformasikan sama perusahaan bahwa ya perusahaan ini dulu pernah kejadian kebakaran. Tahun berapa tuh? 96, 97 lah, 95, 96 itu kebakaran. Jadi kalau tembok batasnya workshop ini kan ke belakangnya itu diping ya. Diping itu satu departemen sama painting dia. Jadi kalau kayak diping itu untuk cat dasarnya mobil lah. Cat dasarnya mobil. Jadi mobil kalau habis dari metal finish masuk dulu tuh ke diping. Nah itu kebakaran tuh bang. Dan bukan itu aja. Ternyata ketika saya tanya sama si Babe, waktu dia pertama kali jaga tahun 91, waktu baru dibangunnya itu gedung, yang dibangun dulu kan itu workshop yang dibangun. Nah jadi dulu tuh kalau perumahan Danau Sunter, terus zaman dulu kan ada istilahnya orang tempat jin buang anak, misalkan rumah ini serem nih, dipindahin lah. Nah dipindahinnya ke workshop. Jadi segala macam didemit ada di dalam workshop. Ada di dalam workshop. Nah kenapa kalau ditanya-tanyakan ya, kenapa dalam 1 tahun saya nggak pernah kejadian gitu loh, karena saya orang yang terakhir di workshop dan belum pernah diganggu. Belum pernah diganggu. Kalau yang lain kan udah ada yang 10 tahun kerja, ada yang 7 tahun kerja gitu loh. Udah makanan dia hari-hari. Cuma dia untuk ngejaga saya supaya saya jangan resign, jangan takut lah istilahnya. Oh ini anak baru nih. Kalau kita cerita yang serem-serem nggak masuk lagi, dia keluar lagi gitu. Ya tapi mulai dari situ baru saya selama 3 tahun saya selalu diganggu. Dan emang diganggunya itu intens malam doang apa siang juga ada? Wah dia mah pagi siang sore. Makanya itu udah hal paten, workshop itu nggak ada shift malam. Takut bang, bukan takut karena gini jadi wah mati ngeliat setan, bukan itunya. Tapi contoh misalkan kayak maintenance kan, dia lagi ngebubut, dia lagi ngegerinda, tahu-tahu dengar suara apa dia kaget, gerindanya kena leher dia sendiri ya kan, jadi meninggal. Atau dia benerin listrik sendirian, dia ngeliat apa kaget, dia jatuh kesetrum itu. Makanya workshop nggak boleh malam gitu, adanya pagi. Nah saya tuh selama 1 bulan shift malam itu kejadian itu langsung karena saya udah pernah diganggu terus. Jadi setiap hari tuh kita hanya ketawa, hanya takut ntar bareng-bareng ya baliknya, bareng-bareng ntar bersih-bersihnya gitu. Jadi saat pengen bongkaran jalur piset itu kan banyak orang luar negeri juga ya yang pada datang ngecek apa. Nah saya udah nggak pernah ke workshop lagi tuh. Jadi hari kedua, hari ketiga tuh udah di maintenance, assembling, maintenance, welding, workshop udah kita tinggalin dah. Nah kejadiannya yang lebih parahnya lagi ketika kita join nih sama orang
Singapurnya sama orang Singapurnya. Aneh kira tuh orang-orang luar negeri tuh nggak percaya sama yang kayak gituan. Ternyata dia bukannya lebih paham, maksudnya itu ada gitu loh. Percaya, dia percaya sama hal kayak gitu ada, bahwa di dunia kita tuh ada, dunia dia itu ada gitu loh. Jadi awalnya dia merasa yang bekerja itu karyawan-karyawan perusahaan itu aja. Oh, dia kalau ngeliat lagi kapan? Lagi inspek, apalagi jalan-jalan? Kalau waktu saya full shift malam itu kan kita memang istilahnya ngukur torki, cabut jig, atau riset ulang lagi. Nah itu kejadian itu jam 2 malam, setengah 3 pagi. Itu kan kalau dia mau pilihannya, dia kalau mau ngencing ke assembling Expas dulu kan zamannya Expas 479 tuh atau Veroja, kejauhan. Mau nggak mau dia ke Diping. Nah Diping itu kan tempat kejadian perkara istilahnya. Pernah ada kejadian kebakaran, gitu loh. Pernah ada kejadian kebakaran. Mau nggak mau dia ngelewatin jalur situ kalau mau ke kamar mandi. Kamar mandi, baru dia tawa-tawa aja dia bertiga. Dia hebat ya Indonesia, kata dia. Kita bingung nih, ini hebat. Nih habis lihat kuntilanak apa habis lihat apa nih? Hebat kenapa, Mister? Wanita-wanita di sini rajin-rajin kerjanya, kata dia. Jadi tuh perempuan-perempuan tuh pada ngamplas mobil, pada getok-getokin, apa ngetrik-ngetrik, ada yang benjolan, ada yang coak, ngamplas. Cuma nggak ngobrol. Dia jadi nunjukin wujud dia ada aja. Oh dia ngeliat, pikir dia orang kerja. Jadi pas balik ke Land Piset itu, ya dia bicara, ngobrol. Dahsyat ya perempuan Indonesia kerjanya rajin-rajin gitu loh. Padahal perempuan sini kita emang nggak ada perempuan. Nggak ada perempuan. Semua yang kerja laki. Dan di Metal Finish itu semenjak habis kejadian kebakaran itu murni nggak ada shift malam. Jadi kita kalau kita mau painting dulu kan ada BMW seri 3, ada Piset, itu sore terakhir. Jam kerja sore terakhir. Karena udah banyak masalahnya bukan antara masalah engine rusak atau apa aja, jadi dari gaib-gaibnya juga udah ganggu lah istilahnya. Seperti apa aja sih kalau mereka ganggu tuh, Ples? Biasanya apa? Kayak doli aja, doli itu ini Bang, doli itu dudukan mobil. Jadi ini doli ini besi. Ini misalkan mobil nih, mobil kan dihanger nih, di hoist nih. Dia mau masukin ke sini nih. Kalau begini kan langsung masuk kan bisa ya. Kadang nih kasihan nih manpower. Udah begini ntar dia suka maju sendiri, ntar dia suka mundur sendiri. Lama jadi prosesnya. Manggil kawannya lagi, manggil ininya lagi. Jadi isengnya dia itu udah nunjukin. Lah kalau proses kerja begitu kan lama gitu loh. Cuma kita udah kasih tahu sampai kelas direktur pun menyaksikan ya emang udah begitu. Jadi nggak bisa. Saya terakhir di sana kerja 2007 lah. Sampai saya 2007 ya masih begitu aja. Masih begitu aja. Iya. Jadi udah diputuskan workshop itu nggak ada shift malam, Diping Metal Finish nggak ada shift malam. Doli bayangin, orang dorong aja berempat baru bisa goyang. Ini begini nih di hoist nih, dia kan diangkat nih ya. Ini belum ada rodanya nih, mobil nih mau turun nih supaya masuk ke painting. Lah ini gerak sendiri, gerak. Astagfirullahaladzim. Gimana orang mau betah kerja? Ada yang 2 bulan keluar. Selain di Doli itu ada lagi tempat-tempat lain, di Bubut atau di apa? Oh, ya markasnya di workshop di tempat kita. Markasnya di workshop. Jadi satu mesin itu ya satu penghuni. Kalau kata yang tua-tua, satu mesin itu satu penghuni. Jadi kalau saya ngerasain di workshopnya, setelah saya 1 bulan shift malam, baru dah tuh shift paginya udah kacau balau, udah benar-benar bodo amat lu mau takut mau enggak, kayak pokoknya jangan ganggu kita aja gitu. Menurut dia gitu, menurut kita juga sama kan. Kita kan di sana kerja cari uang, jangan ganggu juga lah gitu loh. Tapi dia nunjukinnya ya semaunya dia aja.
semaunya dia aja. Kayak ngebubut tadi itu ya. Iya, jadi pernah kejadian Bang. Kalau di sana itu kalau azan harus berhenti. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan kan jagalah kebersihan, jaga. Kalau di sana enggak, berhenti saat suara azan berbunyi. Berhenti saat suara azan berbunyi. Kita nggak tahu Bang. Itu buat apa? Tapi itu adanya di workshop aja. Jadi memang fatal kejadian-kejadiannya. Saya pernah waktu bubut jam 11 lewat 11 lah, masih jauh lah zuhur lah. Jam 11 saya itu bikin pin untuk jig ya kan, udah saya klem, saya siapin, mata pisau udah saya pasang. Kan kalau mesin bubut itu kan ada tuas ya, ada tuas jig tuh buat ngidupin on. Nah ya buat ngidupin on. Selain tuas ada juga tombol ya. Kita mau pakai putaran berapa? Ketika saya angkat itu beda rasanya. Bedanya? Ya kalau bubut kan nggak boleh pakai sarung tangan. SOP-nya gitu. Takut ngikut. Dia harus tangan kosong. Gitu loh, tangan begini. Jadi ketika saya mengangkat tuas, ya anggaplah ini tuas lah. Kalau kita megang besi kan ketahuan nih besi ya. Ini kayak kita megang sapu ijuk. Jadi pas saya begini, saya nengok tuh udah kayak begini nih. Jadi dia kayak ngepel tangan kita. Oh, bertuk tangan? Iya begini. Wah, pas saya nengok kaget. Itu udah mau lari bagaimana, tapi memang ya kita jadi udah tahu kalau saya kan orang workshop, jadi oh udah dah, kita udah disuruh berhenti, jangan ngelanjutin pekerjaan itu lagi gitu loh. Jadi dia udah waktunya istirahat, jangan ganggu gua, karena mungkin dia terusik dengan suara mesin bubut, terusik lah dengan atau bagaimana ya cara dia negor kita begitu. Jadi itu dipegang gini, kayak ada yang nangkep gitu. Iya, kayak ada yang nangkep, jadi kita megang. Wah, Allahu Akbar. Itu setiap orang yang habis disentuh, diketawain, dilihat, sudah pasti besoknya cuti. Oh, sakit. Udah pasti sakit. Kalau saya dulu zamannya masih kontrak itu kan sangat disayangkan banget ya, jangan sampai nggak masuk. Tapi karena ya saya kan ceritain waktu kejadian, maksudnya kok sering banget nggak masuk gitu ya, gimana mau masuk. Kalau habis ada ngelihat apa kejadian apa kita langsung sakit Bu. Kalau kita ditanyain HRD kan, ya HRD ini ya cuma bisa ya mau gimana lagi ya, mau gimana, sudah tahu juga gitu loh. Pastilah semua perusahaan, semua PT pasti adalah titik kumpul di mana makhluk gaib ada kan, pasti ada kan ya, ditaruh di mana. Nah, kebetulan di perusahaan Jepang itu ya di workshop itu. Tapi pernah pada ngumpul rame gitu, dilihat gitu banyak. Kita ngumpul apa dia yang ngumpul? Dia ngumpul. Nah itu biasanya kalau yang ngelihat begitu mau azan maghrib. Mau azan maghrib. Kalau saya ngelihat semuanya belum pernah. Cuma kayak Pak Aman, terus nanti security ada juga tuh. Kalau security mah kalau mau mesin amano itu kalau mesin amano absen itu jadi mesin jadi berinding. Kalau mesin amano itu kan setiap sudut-sudut perusahaan ada kan ya. Nah di workshop itu ada pintu, sebelahnya ada amano. Jadi selalu ngecek. Nah 4 regu di security perusahaan Jepang itu semuanya sudah pernah dilihatin. Semuanya 4 regu, 1 regu 8 orang. Berarti kan 32 orang udah pernah dilihatin semuanya. Dan mereka nggak ada yang berani sendiri. Kalau lagi jalan malam. Jadi kalau amano itu kan pada bawa motor. Kalau bawa sepeda udah mungkin nggak berani lah. Jadi kadang bawa 2 motor, goncengan berdua gitu. Absen. Kalau sendiri nggak mungkin ada yang berani, udah pastilah. Mungkin ya pernah diganggu apa almanonya rusak, apa almanonya hilang atau gimana? Yang nggak pernah keprint, nggak pernah kecekrek. Jadi tuh besok itu buat marahan HRD aja. Ini kenapa sih pada takut apa ngecek amano ke belakang. Workshop gitu, ke belakang gitu loh. Karena kan setiap amano yang dicek
pasti kan nanti kan paginya kan terlapor, bahwa sudut sana dicek, sudut sini dicek. Nah ini workshop kok kadang dicek, kadang enggak, ya itu pada takut. Nah kalau kita sebagai penghuni asli workshop, 5:30 itu udah jam yang paling menyeramkan, krusial lah. Jadi kalau pulang kerja itu kan 16.00 ya, jam 4. Nah kita ada overtime, udah dikasih tahu overtime itu digilir. Setelah dapat informasi overtime, kita pindah kayak orang pindahan. Ini harus ninggalin workshop, harus. Jadi kayak kita bawa alat-alat, bawa baju pulang, bawa sepatu pulang, kita pindahin. Jangan ada di workshop. Jangan ada yang di workshop. Saking angkernya itu tempat, jangan ada di workshop. Nah, kejadianlah Pak Aman ini istilahnya di era-era saya itu udah orang yang mau pensiun lah. Barulah dia, ayo siang-siang dia ngobrol, menceritakan. Jadi udahlah nggak usah ditutup-tutupin lah gitu, tinggal nafsi-nafsi aja lah, kita dia lah dia mah enak, dia cerita gitu kan nggak lama dia mau pensiun, nggak bolak-balik di situ. Lah kalau kayak saya kan sebenarnya masih jangka panjang yang jauh ya. Kalau nanti besok balik situ lagi, ceritain sama dia, oh ternyata bekas kebakaran, banyak korbannya, terus juga di situ tempat penampungan dari segala macam orang-orang Priuk itu, antara Priuk dan Kemayoran itu kalau buang-buang makhluk halus ke situ Bang, ke workshop, namanya workshop lah. Gede workshopnya Bang? Gede, ada 10 meter kali 10 meter. Nah kan mesin bubut gede, mesin milling gede gitu loh. Jadi perusahaan lain belum punya mesin-mesin itu, perusahaan itu udah punya duluan. Ya. Iya, itu murni lah, perusahaan murni Astra itu mah. Istilahnya orang lokal semua, nggak ada investor Jepangnya, nggak ada. Ngeri juga deh. Tapi kalau di workshop itu kalau saya ngelihat tadi tuh memang tempat itu paling ditakutin dari seluruh pabrik. Semua pabrik. Semuanya itu paling takut. Kalau kayak loker, musola pojok, kamar mandi pojok, kala tua lah istilahnya. Sama setan-setan situ kala tua gitu loh. Karena ketika kalau yang aneh-aneh dengar mah, ketika dia berani ngisengin secara fisik, itu ya tinggi, ilmu dia udah tinggi, level dia tinggi, nggak sembarangan lah. Jadi satu mesin itu satu penghuni Bang. Jadi dia udah punya yang mesin milling ada penghuninya, mesin grinding udah ada penghuninya, mesin bubut udah ada penghuninya gitu. Itu mah security, terus orang welding, orang assembling. Zaman dulunya itu kalau dia pada istirahat jam 12 malam atau jam 2 pagi, itu ada kegiatan di workshop. Ada orang yang centang, ngebubut, tas suara gerindak, Astagfirullahaladzim. Itu mah memang udah ada kegiatan. Sampai istilahnya merinding lagi nih ya. Sampai istilahnya disamperin lah sama yang ngundang-ngundang orang pintar lah gitulah. Cuma bukannya nggak bisa minta tolong untuk dibersihkan, bukan. Cuma memang itu udah lokasinya dia gitu loh, udah tempat berkumpulannya dia. Yang penting yang bekerja hati-hati, jangan ngelamun lah istilahnya gitu. Tapi pernah ada yang pekerja sempat cilaka juga? Oh banyak Bang. Banyak. Tapi alhamdulillah, bukannya itu setan ngerti, alhamdulillah dari workshop belum pernah ada yang cacat. Tapi departemen lain sudah banyak yang cacat. Kejepit, jempolnya putus satu ruas, gitu loh. Karena kan alat di workshop itu alat bahaya semua, gitu loh. Jadi misalkan dari departemen lain pinjam alat atau apa, kalau secara rule itu kan nggak boleh, itu harus bidangnya orang workshop yang ngerjain. Tapi kan namanya orang-orang di assembling, di welding kan ingin cari lemburan juga dia. Jadi
dia lembur di Sabtu pagi atau dia lembur di Minggu pagi. Jadi kejadian itu nggak hanya malam aja, pagi siang sore, pagi siang sore. Gila, pagi siang sore mah itu bukan setan sembarangan itu mah. Karena itu pas kebakaran itu ya, Masya Allah lah katanya lah gitu. Banyak korban juga. Banyak gitu korban juga ya. Dan korbannya itu jadi bikin tayangan. Betul. Jadi tambah angker dong tuh. Iya, udah gitu gedung pertama di Jalan Gaya Motor itu di Jalan Raya Gaya Motor, itu perusahaan pertama yang ada di situ. Gitu. Jadi belum ada Toyota, belum ada Daihatsu, belum ada PPL, itu udah berdiri gitu. Biasa sih yang tahu duluan sih security. Security udah, kalau security situ yang Ani dengar sampai 2024 nggak pernah diganti yayasan. Organik dia, security karyawan asli situ, gitu loh. Emang orang lama semua. Orang lama semua, terus juga turun menurun gitu loh. Jadi nggak pernah dia menggunakan, contoh kan ada kayak Sigap, terus ada apa namanya Gaya Motor, iya, pokoknya nama-nama yayasan begitu dah. Sampai sekarang nggak pernah pakai dia, gitu. Mungkin ya karena tahu seluk-beluknya perusahaan lah gitu. Kan bingung juga Bang kalau misalkan tengah malam panel mati sendiri gitu loh. Kalau dia nggak tahu cara ngidupinnya kan bukan hanya breaker doang dikatasin kan, ada hal-hal yang lain juga kan. Entah apa yang dia baca, entah apa yang dia ucapin gitu. Orang yang paham. Orang yang paham. Karena ini panel juga matinya bukan karena gak wajar juga kan. Ini kayak ada sesuatu nih yang harus permisi, ngomong apa gitu. Wah, mencekam juga dong. Itu mah udah ini banget lah. Istilahnya kalau kata departemen lain, kalau bisa masuk malam di workshop, itu udah orang yang paling top aja udah. Istilahnya udah kuat banget, bukan istilahnya so agama yang paling keren, bukan. Tapi udah istilahnya masa sih nggak bakalan sakit nih orang, udah pasti sakit dah. Iya, karena ente sendiri kan ngerasain juga. Ya kan? Ada tumbang, sakit semua itu. Lagi sholat loh, dicolek, berarti dia nggak panas dong ya? Biasa kan. Lah iya, makanya istilah yang kita nih ada ngeliat setan kita ngajiin, kadang bisa diikutin sama dia, gitu. Memang itu apa adanya. Ada level-levelnya. Ada level-levelnya lah. Yang bisa nyolek kita tuh kan udah nyentuh begini. Betul. Bukan setan sembarangan itu kan. Dan aneh baru tahu itu kenapa disediakan kamar mandi, terus setiap sore harus mandi gitu Bang. Ternyata ada ajarannya juga gitu loh. Bukan berarti kita kerja kena oli, kena kotor-kotoran, terus bersih-bersih mandi, bukan. Dan pernah ada kejadian nggak mandi nih, salah satu tim kita nih, cuma ini belum masuk waktu itu. Itu malah habis setahun 2 tahun habis kejadian lah. Jadi dia mungkin nganggap remeh aja lah. Kalau yang lain kan ya udahlah, kata Pak Aman suruh mandi ya mandi aja lah. Ternyata tujuannya bagus Bang. Ternyata mandi wajib yang kita, mandi bersihnya kita sore hari itu supaya kita nggak ngegendong dia pulang, nggak ngebawa dia pulang, gitu loh. Karena kita orang asli penghuni situ, dia udah pasti kenal deket sama kita. Kadang kan setan ada yang suka sama si A, sama si B. Lah kalau ngikut gitu loh. Kalau dia ngikut kan kasihan yang di rumah, anak bini kasihan. Kalau aneh kan dulu masih bujangan kan, jadi aneh tahu pas aneh udah nggak kerja lagi di situ, udah mau habis kontrak di situ kan. Oh ternyata kayak gitu Mbak. Ya kita berpikirannya normal positif aja ya Bang. Oh iya benar juga, kalau kita pulang dalam keadaan kotor pasti dia ngikut, Nah kalau dia ngikut berarti kan satu persatu tuh keluar dari tempat itu. Cuma kan gimana badan kita kuat nggak ngebawa dia keluar, gitu. Sekuat mana badan kita? Kan banyak kan orang yang nggak kenapa-napa, tahu sakit, ya itu. Nah itu temen yang nggak mandi itu gimana? Nah jadi ya kembali lagi Bang, maksudnya umur mah emang di tangan Allah ya, umur mah di tangan Allah lah istilahnya.
Jadi dia pernah nggak mandi bang, pernah nggak mandi, itu namanya solihin. Jadi alam bisawab ya, sakitnya dia itu berkepanjangan. Oh sakit. Sakitnya dia berkepanjangan sampai dia itu diberhentikan perusahaan gitu loh, diberhentikan perusahaan. Namanya istilahnya ya sakit berkepanjangan. Nah orang kan sakit, wah tumor lu gitu loh, kanker lu atau apalah gitulah. Cuma kalau kita flashback ke belakang gitu, oh habis dari workshop. Habis dari workshop, ngapain dia di workshop? Bikin bracket. Oh habis bikin bracket, disapu nggak tempat dia kerja? Nggak disapu. Yang pertama nggak disapu. Nah yang kedua tuh kamar mandi workshop itu kotor bang, namanya dia bekas megang-megang besi kan. Jadi dia masuk ke kamar mandi, kita aja yang orang asli situ aja buka sepatu nyeker ke dalam. Nah dia masih pakai sepatu safety nih, masuk kocek pakai sabun colek, tinggallah sama dia pulang. Pulang besok paginya cuti nggak masuk. Ini yang aneh dapat dengar dari senior ya, cuti nggak masuk. Hari keduanya ngirim surat SKD sakit, hari ketiganya SKD lagi, hari keempatnya baru dijenguk sama teman-teman karyawan. Ya yang pertama dari sebelah kiri dengkul mata kaki sampai dengkul itu nggak ada tenaga, nggak ada power. Jadi gimana dia mau kerja, buat bangun aja nggak bisa. Jadi tiba-tiba tuh lemes saja, dari sini sampai sini tuh dia lemes saja. Gitu loh, dari ini sampai sini dia lemes aja. Nah ada kan atasannya security itu Haryadi, si Babeh itu yang ngobatin saya. Ayo jenguk dia yuk gitu, gue mau lihat gitu, itu beneran sakit normal apa sakit ketempelan dari workshop. Karena gue dengar dari departemen dia habis ngerjain bracket nih di workshop gitu. Akhirnya dijenguk lah bang ke sana, digelandongin sama Gundurwo, digelandongin, dibuat main ayunan gini. Lagi mana dia mau kuat ngangkat. Jadi dipegangin di dengkul, kepala saya jadi merinding tuh bang. Di dengkul satu, di mata kaki satu, di gini, di apa namanya? Ayun-ayunan. Di ayun-ayunan, gitu loh. Jadi dia marah, dia minta tuh orang tuh minta apa namanya? Lu bersihin dah tempat gua gitu. Tapi ya nggak bisa jalan, dipegangin ininya, dipegangin. Barulah sama Babe itu dikasih tahu pakai omongan sama si karyawan ini bahwa kita tuh istilahnya memang kita paling sempurna lah, tapi jangan sombong, jangan congkak, jangan istilahnya nantang lah gitu. Ayo lu di mana keluar, jangan begitulah. Dia punya kehidupannya masing-masing, kita punya kehidupannya masing-masing. Terus kalau bisa besok ke perusahaan pakai kursi roda bang, pakai kursi roda, balik izin cuma buat apa? Buat nyapu. Jadi disapu lagi tuh tempat area dia kerja, disapu, dibuang sama dia kan. Tong sampah tuh ada 3 tuh, ada yang logam, ada yang plastik, beda-beda lah jenis sampahnya dimasukin sama dia. Terus kamar mandi sama dia disiram pakai selang panjang. Ya tapi sampai aneh keluar 2007 masih sakit. Masih sakit. Ya kita nggak tahu juga ya itu sakitnya memang udah dia punya pengapuran atau apa. Cuma yang Babe lihat itu ya begitu. Kalau orang kan digemblokkin ya atau di apa namanya? Dia digendong lah. Iya, gitu loh. Wah, saya bilang kacau juga. Kacau juga. Udah dari semenjak kejadian itu memang sampai sekarang nggak boleh workshop malam.
Masak malam udah nggak boleh. Karena fatal akibatnya ya. Fatal akibatnya gitu loh. Sampai sakit sih kita ngelihat begitu, sakit. Iya. Kaget. Takutnya karena rasa takut kita yang tinggi, kita lari nih. Kita nabrak besi yang tajam, kita nabrak mesin, jadinya kan luka jadinya. Gitu loh, makanya emang sampai sekarang sih saya dengar nggak ada yang masuk malam. Nggak ada yang masuk malam, jadi dia udah dibagi aturannya, dia masuk pagi semua. Gila, serem juga tuh. Kalau kita bekerja berbarengan sama makhluk-makhluk begitu tuh. Dan emang harus hati-hati sih dalam bekerja itu. Bismillah lah, bismillah, ya. bismillah. Setiap kita masuk ruangan gitu loh, pasti ada kan doa-doanya, masuk kamar mandi gitu loh, masuk ruangan ya assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Itu aja sih. Oke, Plus. Siap. Thank you nih. Gila ceritanya. Ya udah, pantengin terus di Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.